Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Siapakah penggagas lahirnya bahasa Indonesia? Penggagas lahirnya bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani. Beliau lahir di Pamekasan, Madura pada 10 Oktober 1904 dan meninggal pada 12 Januari 1984. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung hampir di seluruh Asia Tenggara. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Peran bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Sebagai alat untuk mengekspresikan diri. 3. Sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. 4. Sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Apa yang akan terjadi jika bahasa Indonesia tidak kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa dengan bahasa masing-masing. Bahasa tiap suku tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Tanpa adanya semua bahasa yang sama penggunaannya, pastinya tiap suku tidak akan tahu bahasa dari suku bangsa yang lain. Dengan bahasa yang berbeda antar suku akan menimbulkan miskomunikasi. Hal ini tentunya sangat rentan menimbulkan konflik. Nilai-nilai nasional dari bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi dampak negatif pengaruh global. Seiring berkembangnya teknologi, bahasa Indonesia seakan kehilangan jati dirinya, terutama banyaknya barang-barang teknologi yang berasal dari luar negeri dan menggunakan bahasa asing. Belum lagi bahasa-bahasa di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya yang menuntut kita menggunakan bahasa asing dengan alasan lebih menarik dan lebih enak dipandang. Tapi meski begitu, bahasa Indonesia tidak akan dengan mudah digantikan oleh bahasa asing, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang sudah mengakar di hati masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia juga sudah ada secara turun-temurun, sehingga tidak akan dengan mudah digantikan.